Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita simak kisah agung tentang wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang Amirul Mukminin yang menjadi teladan dalam keadilan, keberanian, dan kepemimpinan. Sayyidina Umar, pemimpin yang dirindukan langit dan bumi. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Beliau adalah khalifah kedua sepeninggal Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan memimpin umat Islam selama lebih dari 10 tahun dengan keadilan dan kebijaksanaan. Di masa kepemimpinannya, wilayah Islam meluas hingga ke Persia, Syam, dan Mesir. Ia dicintai rakyatnya, namun juga ditakuti oleh musuh-musuhnya karena ketegasannya. Namun, siapa sangka pemimpin sebesar itu akan menemui syahidnya di mihrab masjid saat sedang memimpin umat dalam syalat. Fajar subuh yang menjadi saksi pada suatu pagi di bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijriyah. Saat fajar menyingsing, Umar bin Khattab datang ke Masjid Nabawi seperti biasa untuk mengimami syalat subuh. Saat beliau bertakbir dan mulai memimpin syalat, tiba-tiba dari belakang muncul seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah al-Majusi, yang membawa pisau bermata dua. Dengan cepat dan kejam, ia menusukkan pisau itu ke tubuh Umar sebanyak 3 kali. Satu di antaranya menembus bagian bawah perut hingga usus besar. Umar jatuh tersungkur dalam keadaan berdarah. Sahabat Abdurrahman bin Auf segera maju menggantikan Umar untuk melanjutkan syalat, sementara kaum muslimin masih dalam kondisi terkejut. Abu Lulu'ah sempat melukai beberapa sahabat lain sebelum akhirnya bunuh diri. Kesakitan Umar dan sinyal kematian Umar dibawa ke rumahnya dalam keadaan sangat lemah. Para sahabat datang silih berganti untuk menjenguk. Ketika diberi susu untuk diminum, susu itu keluar kembali dari luka di perutnya. Para tabib memastikan bahwa luka Umar sangat parah dan nyaris mustahil disembuhkan. Umar tetap sadar dan memanfaatkan waktu-waktu terakhirnya untuk berwasiat kepada umat Islam. Ia menunjuk 6 orang sahabat senior, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, untuk membentuk Dewan Syura yang akan memilih khalifah penggantinya. Ia menolak menunjuk langsung penerus, karena ingin agar umat memiliki perwakilan dalam memilih pemimpin. Permintaan dikebumikan di samping Rasulullah. Satu hal yang sangat menyentuh dari Umar adalah kerendahan hatinya di akhir hayat. Ia tidak merasa dirinya pantas dimakamkan di dekat Rasulullah dan Abu Bakar, 2 manusia mulia. Namun, ia tetap meminta izin kepada Ummul Mukminin Hafsah, putrinya sendiri, agar ia diizinkan dimakamkan di sana. Ketika Hafsah setuju, Umar bersyukur dan berkata, tidak ada lagi yang lebih inginkan di dunia ini selain itu. Akhir hayat sang khalifah. Setelah 3 hari menahan sakit, Sayyidina Umar bin Khattab wafat dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan masih membawa iman yang kokoh, tanggung jawab sebagai pemimpin, dan cinta yang dalam terhadap umat Islam. Jenazah beliau disalatkan oleh kaum muslimin dan kemudian dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq di dalam kamar Aisyah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Raudhah di Masjid Nabawi. Pelajaran dari wafatnya Umar. Kematian Umar bukan hanya akhir dari seorang pemimpin, tetapi juga permulaan dari warisan moral dan keteladanan. Ia meninggalkan teladan, syahid dalam syalat, tanda kemuliaan di sisi Allah. Menjaga amanah hingga napas terakhir, tanpa menyalahgunakan kekuasaan. Memikirkan masa depan umat, bahkan di tengah kesakitan menjelang ajal. Rendah hati meski berjasa besar, ia tak merasa pantas disandingkan dengan Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani keberanian, keadilan dan keteguhan iman beliau dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.